Jadi pas di tepak itu gue ngeliat kayak ada sosok kayak pocong gitu, dia berdiri bener-bener di tengah-tengah jendela itu. Jadi jendelanya itu bener-bener kebuka, dan jendelanya itu bukan pakai kaca ya, tapi kayak kayu dibuka gitu. Nah, itu dia kayak gini aja udah megang pundak gua. Di situ suara geraman yang tadi gua denger, yang hampir buat kuping gua pecah nih ya, itu langsung kayak yang paling gue inget, sosok yang paling serem banget menurut gue. Jadi ada dua sosok, depan belakang. Itu sosoknya gede banget sampai nyentuh atap rumahnya si Bram. Itu sosoknya gede, hitam, matanya merah. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Sebelumnya gue pengen berterima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Sebelum gue masuk ke ceritanya, gue pengen ngingetin buat kalian semua yang belum subscribe ke channel gue, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue, terus kalian udah nyalakan loncengnya juga, gue langsung aja masuk ke pembahasan hari ini. Jadi di sini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih ya buat kalian nih. Dan gue juga pengen nyeritain pengalaman-pengalaman pribadi horor lah ya, atau pengalaman-pengalaman horor gue nih. Nah, buat kalian juga yang punya pengalaman horor atau cerita horor, kalian juga bisa kirimkan cerita-cerita kalian ke email lesehantv@gmail.com. Nanti cerita-cerita kalian bakal gue bacain di sini. Atau mungkin kalian ada video-video penampakan, mungkin juga ada chat-chat history horor, itu kalian bisa kirim juga ke email lesehantv@gmail.com. Nanti pokoknya semuanya bakal dibacain di sini guys. Nah, jadi di sini gue punya cerita yang menurut gue serem sih ya. Ini menurut gue karena gue juga pernah ngalamin hal ini guys. Jadi dulu itu gue punya teman yang bisa ngeliat lah ya, atau bisa dikatakan dia itu anak indigo lah ya. Dia bisa ngeliat apa yang gak bisa kita lihat gitu. Dan dia tuh gue akuin orangnya pinter banget guys. Itu dia pinter banget dalam hal-hal gaib lah ya. Bahkan dia tuh bisa kayak manggil-manggil arwah atau setan gitu lah ya. Tadinya gue nggak percaya juga sih ya sama hal-hal yang kayak gitu, tapi lama kelamaan tuh ya gue semakin yakin gitu, atau percaya kalau mereka itu emang bener ada guys. Dan ini gue juga ngalamin hal yang benar-benar buat gue takut banget sih ya. Jadi itu pertama kali gue ngeliat makhluk halus. Nah, jadi waktu itu gue pernah punya tongkrongan gitu di suatu tempat guys. Tempatnya itu ada di Jakarta sih ya. Gue nggak bisa nyebutin nama tempatnya itu di mana. Yang jelas tempatnya itu ada deket-deket pinggir kali gitulah ya.
Aku nongkrong lah di situ sama temen-temen gue yang lainnya, itu ada 4 orang. Di situ gue agak bercanda gitu sih ya sama temen-temen gue. Terus temen gue itu kayak ada yang nyeleneh gitu, dia bilang, apaan sih gitu, gak takut gue, gak percaya gue sama yang kayak gitu. Nah itu dia bilang kayak gitu guys. Nah terus yang punya ilmu ini, atau yang bisa dikatakan anak indigo lah ya, dia itu nunjukin itu kalau lu jangan macem-macem gitu sama yang kayak gitu. Mereka itu emang bener ada aslinya. Terus dia kayak ngeluarin mantra gitu, atau komat kamit lah ya gitu. Komat kamit. Terus ini pundak gua sama temen-temen gue itu ditepakin tuh satu persatu. Jadi kayak dibuka lah ya mata batinnya gitu. Terus dia nunjuk ke arah jendela gitu guys. Jadi jendela kotak lah ya, kayak buat kelongok doang gitu. Jadi jendela kecil. Nah tempatnya itu kan kayak gubuk gitu ya. Ini tempat nongkrong gue kayak gubuk satu petak. Terus di belakangnya itu ada jendela. Nah di jendela itu ngadepnya ke arah sungai, bukan sungai sih ya, kali lah ya, di arah kali gitu. Nah terus ditepakin, gue suruh ngeliat ke jendela itu guys. Bukan gue doang, tapi temen-temen gue yang lainnya tuh berempat langsung ngeliat ke arah jendela situ. Dan kalian tahu apa yang gue lihat sama temen-temen gue lihat? Di situ pertama kalinya gue ngeliat sesuatu yang buat gue merinding banget. Terus gue keinget-inget, bahkan sampai sekarang ini gue masih inget wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa, itu bener-bener keinget guys. Jadi pas ditepak itu gue ngeliat kayak ada sosok kayak pocong gitu, dia berdiri bener-bener di tengah-tengah jendela itu. Jadi jendelanya itu benar-benar kebuka, dan jendelanya itu bukan pakai kaca ya, tapi kayak kayu dibuka gitu. Itu dia kayak gini aja udah. Terus sambil, wah itu bener-bener serem banget sih ya. Itu mukanya itu udah kayak kebakar, terus matanya kayak gue sumpah gue nggak bisa ngomongin, gue ceritanya aja udah merinding banget sih nih, karena itu pengalaman pertama gue ya. Itu mata dari si pocong itu kayak mau keluar gitu guys. Jadi bener-bener bola matanya itu gede banget. Itu pertama kali sih gue ngeliat makhluk halus guys. Dan kesananya nih gue sering banget diliatin hal-hal yang kayak gitu guys. Bahkan sampai makhluk halus yang bener-bener wujudnya itu aneh banget, bener-bener kayak nggak ada di film-film lah ya. Kalau di film-film biasanya kan itu kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, dan tuyul, lain-lain sebagainya lah ya. Tapi kayak bahkan kayak ada siluman gitu lah ya, bentuknya itu bener-bener aneh banget lah ya, pokoknya nggak bisa atau nggak pernah dilihat sebelumnya lah ya. Jadi kayak ada pernah gue diliatin kayak sosok tinggi banget, itu tingginya bener-bener wah 4 meter 5 meter lebih kali lah ya. Terus bener-bener sampai gue ngeliatnya, ini mana kepalanya ini. Jadi baru selututnya doang tuh guys, cuma selututnya doang, selebihnya itu gue bener-bener gak kelihatan. Kalau kalian pernah ngeliat orang main apa sih itu yang kayak bambu gitu, kayak egrang gitu lah ya,
Nah itu sosoknya bentuknya kayak gitu, cuma masih tinggi lagi, jadi kayak tengkoraknya doang gitu loh guys. Dan itu benar-benar aneh sih menurut gue, dan gak pernah gue lihat sama sekali. Itu mukanya juga nggak gue lihat, cuma baru selututnya doang tuh. Itu gue nggak tahu juga itu makhluk apa, dan gue tuh bener-bener nggak tahu. Setahu gue waktu itu dia pernah bilang ya kalau itu kayak siluman gitulah ya. Dia bilang siluman doang sih, dia bilang itu siluman yang ada di tempat itu. Jadi dia penunggu situ guys, bener-bener rajanya lah ya di situ ya. Itu juga nggak jauh-jauh sih dari tempat tongkrongan gua yang gua ngeliat pocong itu. Nah ini cerita yang menurut gua juga nih paling berkesan dan serem banget sih ya. Jadi waktu itu gua pernah ke rumah temen gua nih. Waktu itu ada berlima sama gue lah ya. Jadi berlima tuh kita rame-rame pergi ke rumah temen gue. Jadi rumah temen gue ini kosong karena orang tuanya itu lagi pergi keluar kota. Nah jadi rumahnya ini kosong, dan temen gue ini sebut aja nama itu si Bram lah ya. Jadi si Bram ini ngajakin kita tuh buat nginep di rumahnya karena dia tuh takut sendirian guys. Itu juga pernah cerita sih ya, dia bilang takut karena diliatin sosok yang sebelumnya tuh, karena dia juga ada di situ guys, yang waktu ngeliat sosok pocong itu di jendela. Jadi dia mungkin masih kebayang-bayang kali ya, jadi takut sendirian waktu itu. Itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2012an gitu, udah cukup lama sih ya. Gue juga masih agak-agak lupa juga sih, tapi gue coba buat berusaha menceritakan sedetail-detailnya nih pengalaman gue. Itu gue pergi nyampe sono kalau nggak salah mau maghrib lah ya, pas banget azan maghrib gitu. Gue nyampe tuh ke rumah temen gue di daerah Bekasi waktu itu. Singkat cerita gue sampai di sana, terus temen gue itu udah nunggu tuh di depan rumahnya. Dia bilang, ini dia sambil ngerokok nih, dia ngerokok ngopi gitu kan di depan rumahnya. Dia bilang, oh, lama banget lu, gue tungguin dari siang, lu baru nyampe sekarang, katanya begitu. Jadi dia tuh nungguin dari siang karena emang janjiannya sih waktu itu jam 3 udah nyampe rumahnya dia sih ya. Tapi karena ada temen gue yang ngaret, jadinya ya yang lain juga pada ngaret dah. Alhasil sampai di sana jam 6 maghrib. Nah pas waktu itu gue sama si, sebut aja namanya Restu nih ya. Si Restu ini yang punya kelebihan lah, atau anak indigo nih. Jadi gue sama si Restu ini masuk dia tuh ke rumahnya. Nah temen gue yang dua ini, dia izin buat keluar dulu. Dia bilang pengen kunci stang motor dulu, kan waktu itu udah sepi sih ya, karena di situ waktu itu tempatnya kayak rumah BTN gitu. Jadi rumahnya tuh sama semua tuh modelannya. Masih belum jadi banget sih, masih ada pembangunan gitu lah ya, belum semuanya rampung. Jadi masih sepi banget itu tempat. Nah temen gue kunci motor dah tuh, dia kunci stang motor dah tuh. Gue masuk duluan sama si Restu sama Bram. Gue masuklah ke dalam. Terus di dalam itu gue duduk di depan TV gitu. Di TV itu lagi nyarin tayangan-tayangan cuplikan-cuplikan horor gitulah ya. Terus ada iklan uka-uka tuh juga tuh waktu itu kalau nggak salah. Nah gak lama temen gue yang gue masuk deh tuh,
ya sebut aja namanya si Kiki sama si Pras lah atau siapa lah ya. Nah itu berdua masuk deh tuh nyusul. Pas sampai di dalam nih dia ngeliat lagi ada cuplikan itu tuh yang uka-uka. Dia bilang, ya ini apaan sih nih katanya, nyetelnya beginian. Dia langsung deh tuh cari remote TV buat ngeganti channelnya. Nah pasti mau diganti nih ya channelnya, si Eros tuh bilang, lu baru beginian aja udah takut lu cemen katanya. Nah si temen gue ini mikirnya, dia bilang ini kan lagi di rumahnya si Bram ya, kita kesini kan cuma mau main gitu, mau liburan lah ya, karena waktu itu emang lagi libur juga sih kerja. Jadi kita ke situ emang niatnya pengen liburan, bukan nyari-nyari hal-hal gaib gitu lah ya. Kan biasanya gue kalau di tempat-tempat tongkrongan itu kan iseng-iseng gitu kan, kayak manggil-manggil makhluk-makhluk halus gitu. Tapi di situ gue niat datang ke rumahnya si Bram ini emang buat nemenin si Bram aja gitu, bukan mau kayak ritual-ritual aneh gitu, enggak sama sekali. Jadi emang pure pengen temenin si Bram dan pengen liburan aja gitu kan. Nah singkat cerita si Bram masuk deh tuh ke dapurnya. Jadi ke dapurnya dia pengen nyiapin minuman, pengen nyiapin makanan buat kita tuh ya. Kayak lama kedengeran tuh kayak suara piring jatuh gitu, kayak wah kita kaget dong. Dia lagi nonton berempat itu kaget. Terus gue bilang, tuh si Bram kenapa itu? Terus si teman gue nyeletuk, yaudah yuk lihat aja, takut kenapa-napa katanya kan. Ya udah gue masuk deh tuh ke dapurnya. Nah jadi kan tempatnya itu kan pas masuk itu kayak ruang tamu gitu lah ya, ada bangku-bangku. Masuk ke dalam tuh ruang tamu, terus di tengahnya ruang keluarga, ada 2 kamar. Nah di masuk ke dalam lagi dikit itu ada dapur, terus samping itu kamar mandi. Jadi kayak ada sekat gitulah ya. Nah itu gue masuk deh tuh, sekatnya itu cuma pakai hordeng putih doang. Gue masuk ke dapurnya, gue ngeliat, kalian tahu apa yang gue ngeliat? Dan teman-teman gue lihat di situ, gue ngeliat ada ular gede banget, segede paha gue lah ya. Paha gue nggak kelihatan nih paha gue, jadi segede paha gue tuh. Dia lewat depan si Bram nih yang lagi megang gelas. Dan yang gue denger tadi tuh kayak ada jatuh gitu ya, beling. Nah itu piring yang jatuh yang bunyi prang ya, itu piring yang mungkin dipegang sama si Bram tadi. Mungkin dia kaget lihat ada ular, terus piring itu jatuh prak ya. Itu ular kan gede banget dah. Gue juga kaget sih ya, kenapa bisa ada ular segede paha gua masuk ke dalam rumahnya si Bram. Padahal gue yang ada di ruang tamu aja itu ya nggak ngeliat ada ular masuk dari luar. Tiba-tiba di dalam dapurnya itu ada ular segede paha, itu panjang banget lewat depannya Bram. Itu mukanya si Bram itu udah pucet pasi banget, udah bener-bener kayak ketakutan gitu lah ya. Ya siapa sih yang nggak takut ngelihat ular jalan di depannya gitu. Gue ngerinya sih itu dia ularnya kayak ngelilit gitu ya, ngelilit teman gue itu. Wah itu udah ngeri banget sih. Gue udah mikirnya ke situ sih ya, gue takut teman gue itu dililit atau dipatok lah ya, karena itu ular gede banget sih ya. Mungkin kalau matok sih enggak lah ya, karena palanya udah jalan duluan. Tapi ngelilit itu bisa jadi sih ya, karena saking gedenya ularnya itu. Nah terus si Bram bilang,
tolongin gue dong, tolongin gue. Terus di situ gue sama Ellen, aduh, gue mesti nolongin gimana nih, gue juga takut gitu kan. Terus Restu bilang, udah kata dia, biarin ulernya lewat dulu, lu diem aja di situ, jangan gerak. Nah pelan-pelan tuh ular lewat tuh, pelan-pelan masuk ke kamar mandi. Nah, ular itu masuk ke kamar mandi, set, nggak tahu dia lewat lobang apa, pas itu udah ngelewatin si Bram nih ya. Gue masuk ke kamar mandi, ngeliat ke kamar mandi, itu ular udah nggak ada, udah hilang. Padahal di situ kayak cuma ada lobang doang sih, kayak lobang ya, lobang air lah ya, sama lobang WC. Lobang airnya emang lumayan gede sih, lobang air ya segede ya, lobang air segede mana sih ya. Tapi itu ular segede paha gue mikir nih ular apa masuk sih ya ke lobang air kayak gitu. Nah, terus Sirius tuh bilang, udah gak usah dipikirin ularnya, biarin aja ularnya. Yang bikin gue aneh di sini pas Restu bilang kita udah disambut nih, di situ gue berempat langsung, wah ini udah nggak beres ini. Kalau temen gue udah bilang kayak gini, itu tandanya rumahnya ada apa-apa. Di situ emang gue nggak bisa ngelihat sama sekali ya. Mungkin si Restu ini dia udah bisa tahu guys, dia bisa ngelihat ada apa di rumahnya si Bram ini. Makanya dia bilang, udah biarin aja. Itu bukan ular biasa, itu ular jadi-jadian. Di situ gue langsung shock sih ya ngedengernya ya. Bukan gue doang sih ya shock, temen-temen gue yang lain juga shock sih ngedenger kalau itu ular jadi-jadian. Makanya gue mikir kok bisa ya itu ular masuk ke lubang air sekecil itu, padahal itu ular gede banget. Nah di situ akhirnya si Bram ini nggak jadi deh tuh ngebikinin air sama buatin makanan. Akhirnya suruh pada ngambil sendiri-sendiri tuh, karena si Bram itu shock berat sih ya. Gue juga nauin lah ya, gue juga kalau ada di posisinya si Bram gue juga takut sih, pasti shock banget sih ngeliat ular segede gitu ada di depan gue. Pasti mikirnya udah enggak lah. Nah akhirnya gue ngambil air deh tuh sendiri sama yang lain, dan cemilan-cemilan lain lah kayak ciki-ciki gitu, keripik, buat gue taruh ke depan tuh di ruang keluarga yang ada TV-nya tadi gue ngumpul di situ. Kalau nggak salah gue ngobrol sambil main karambol tuh ya, kalau nggak salah sampai jam 10 malam. Si Restu ini nyeletuk kayak gini, kita nggak usah begadang dulu deh, langsung tidur aja nanti habis ini. Nah di sini ada yang gue anehin nih, pas gue lagi main karambol itu, temen gue berdua ini, si Pras sama si Kiki lah ya, sebut aja namanya itu ya tadi. Nah dia itu kayak gelagatnya tuh aneh banget gitu pas lagi main. Si Kiki ini tahu dia tidur gitu, jadi gue berempat doang tuh yang main. Tadi kan si Kiki ikut nimbrung tuh, karena dia bilang, duh kepala gue pusing nih, badan gue kok jadi gak enak ya. Akhirnya dia tidur deh tuh, dan gue main berempat. Nah si Pras ini juga gue ngeliat dia aneh banget gelagatnya gitu, kayak bukan dia gitu lah ya, karena gue tahu dia si Pras orangnya kayak gimana.
Jadi pas gue ngeliat dia tuh kayak ini bukan dia nih, gue udah yakin bukan dia nih. Nah sampai si Restu bilang gini, dia nyolek gue gitu, udah biarin aja, jangan diliatin. Kalau kata si Restu nih, karena gue udah ngeliat si Pras ini gelagatnya udah aneh, kayaknya gue rada-rada curiga. Dan pas si Restu ngomong ini, akhirnya gue tahu, oke, dia lagi kenapa-napa nih. Udah gue diemin, nggak gue liatin. Akhirnya diudahin deh tuh main karambolnya. Gue pengen ke kamar mandi nih, terus gue minta anterin deh tuh sama si Bram. Waktu itu gue pengen kamar mandi buat cuci tangan, beres-beres lah ya, karena disuruh tidur tuh sama si Restu. Gue minta anterin Bram ke kamar mandi karena gue takut ada ular lagi tuh nongol dari saluran airnya. Akhirnya gue minta anterin deh tuh, karena gue takut juga sih, takut dicaplok ular ya. Gue minta anterin kamar mandi. Sampai depan kamar mandi nih ya, gue belum masuk ke kamar mandi itu gue ngedengar kayak ada suara geraman gitu lah ya. Kayak jadi itu suara geramannya itu kenceng banget di kuping gue, itu kedengeran banget di kanan kiri, sampai bener-bener kuping gue ini sakit buat rasanya. Itu kayak gendang telinga gue kayak pengen pecah gitu. Nah si Bram ini yang di belakang gue minta anterin tuh, gue nengok ke dia nih, gue manggil si Bram nih, Bram, gue pengen nanya, lu ngedenger sesuatu gak sih? Gue pengen nanya begitu nih. Gue ngomong tapi gue kayak nggak ngedenger suara gue sendiri ya. Terus si Bram ngomong nih ya, dia itu juga kayak cuma mulutnya kayak cuma gerak doang gitu, tapi gue nggak ngedenger suaranya sama sekali. Nih dalam hati gue, waduh ini ada apaan lagi nih ya. Ini sampai bener gendang telinga gue kayak udah pengen pecah gitu. Ini saking kenceng itu geraman itu nggak selesai, masih ada suara itu masih kencang banget di kuping gue. Nah saking gue udah keselnya nih ya ngedengar suara itu, akhirnya gue tepak-tepakin sendiri dah tuh kuping gue, pok. Sama sekali nggak berfungsi kuping gue, nggak ngedenger sama sekali. Bahkan si Bram udah ngomong tuh, kayak udah ngomong berkali-kali. Mungkin kalau gue denger dia bilang, lu kenapa sih, tapi sayangnya waktu itu gue nggak denger sampai pas si Restu ini datang. Nah pas si Restu ini datang, dia langsung megang pundak gue. Di situ suara geraman yang tadi gue denger, yang hampir buat kuping gue pecah nih ya, itu langsung kayak suara orang budek gimana ya, kayak yang kayak gitu-gitu deh, kayak habis ngedengar suara kenceng gitu. Nah itu suara nyingnya itu lumayan sih, beberapa detik gitu, sampai akhirnya gue ngedenger suara mereka lagi tuh. Dalam hati, alhamdulillah gue bisa ngedenger lagi. Gue kira gue bakal budek gitu selama-lamanya kan. Itu udah ngeri banget sih, karena suara itu bener-bener ngeganggu banget di kuping gue. Terus gue tanya deh tuh sama si Restu, ini kenapa lagi bang? Suaranya dilawan aja, jangan didengerin, kata dia. Nah dalam hati, gimana gak didengerin ya, orang itu suara bener-bener kencang banget, itu pasti kedengeran. Terus gue tanya si Restu, katanya si Restu ini gak ngedenger apa-apa, berarti cuma gue doang di situ yang ngedenger suara geraman itu. Gue udah mikir yang enggak, udah mikirnya wah ini ada makhluk apaan gitu dekat gue ya kan. Akhirnya gue nggak jadi deh tuh buat bersih-bersih. Gue balik lagi ke ruang keluarga itu. Gue ngeliat si Pras sama Kiki udah tidur, dia tuh berdua. Akhirnya gue ikut tidur dah tuh, karena capek juga tadi ya, mungkin energi gue kesedot kali ya tadi ya.
pas di kamar mandi ngedengar suara kayak gitu. Jadi kayak badan tuh ngerasa aduh capek banget gitu. Ya udah akhirnya gue rebahan. Baru beberapa menit gue rebahan itu gue kayak ngerasa ada yang nindihin gitu, kayak ketindihan gitu. Itu benar-benar nggak bisa napas sama sekali. Itu napas juga udah cengap-cengap, udah kayak Senin Kamis gitu, napas udah benar-benar nggak karuan lah ya. Karena kalian kalau yang pernah ngerasain ketindihan pasti tahu rasanya gimana kan. Nah itu yang gue rasain pada saat itu kan. Itu gue baru tidur, baru pengen lelap banget tidur kan, udah ngerasain kayak gitu. Mata gue melek, melotot, gue ngedengar suara mereka, cuma gue kayak nggak bisa ngomong sekarang. Kalau kayak tadi kan itu gue nggak bisa dengar. Nah kalau pas itu gue nggak bisa ngomong, tapi gue bisa dengar suara mereka. Itu bener-bener ini kenapa lagi sih ini, kenapa gue yang digangguin gitu loh pada saat itu kan. Ini kenapa harus gue gitu, gue datang ke sini baik-baik, gue kesini datang buat happy gitu ya kan. Kenapa harus ngalamin kejadian kayak gini? Dan akhirnya di situ gue kayak dibaca-bacain gitu sama temen gue ini, sampai akhirnya gue sadar deh tuh. Pas gue sadar gue langsung kayak bangun gitu. Alhamdulillah, gue bilang gue kira gue bakal mati gitu kan. Di situ gue langsung tarik nafas, gue ngatur nafas gue tuh yang tadinya sesek kan. Nah di situ si Restu bilang nih, pas gue baru kayak gitu, gue baru pengen ngomong tapi dia udah nyeletuk kayak gini, lu berdua jangan tidur dulu ya, lu tungguin gue di sini. Nah gue nyeletuk kayak gini deh, lu mau kemana bang? Gue kira dia kan pengen keluar gitu buat beli rokok atau beli minum gitu kan, karena rokok juga habis pada saat itu. Nah dia bilang kayak gini guys, yang bikin gue aneh juga nih. Dia bilang udah, lu tungguin gue di sini, lu jagain gue di sini. Kalau nanti sampai 15 menit gue nggak balik, lu tepak gue, lu bangunin gua sebisa lu, pokoknya lu harus bangunin gua, jangan sampai nggak bangunin gua, kata dia. Kalau lu nggak ngebangunin gua pas 15 menit, jangan harap lu bisa ketemu gua. Di situ gua kayak nyelakit banget tuh. Ini ada apa sih sebenarnya, ini ada apa gitu. Si Restu ini nggak mau cerita sama sekali ke kita tuh, ke gua sama Bram, karena yang gua udah tidur tuh teman gua, dia nggak mau cerita sama sekali gitu. Gue juga bingung nih ada apa sih ya, kok sampai si Restu ini ngomong kalau sampai 15 menit lu nggak bangunin gua, lu nggak bakal ketemu gua. Itu udah menurut gue serem banget sih ya, jangan sampai gua kehilangan teman gua gitu kan. Ya udah, terus dia langsung ngambil posisi sila gitu guys. Dia sila, terus meremin mata. Baru beberapa menit gue ngedengar kayak ada suara orang ngedobrak pintu rumahnya si Bram. Prak, 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 prak. Itu bunyinya kencang banget, kayak suara besi diadu gitu lah, besi diadu ke pintu gitu. Prak, 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 prak gitu. Bunyinya berkali-kali. Dan disitu gue cuma tatap-tatapan sama si Bram, nggak ngomong sama sekali, cuma tatap-tatapan aja. Jadi kayak mata gue yang berbicara, Bram ini ada apa Bram, itu di depan ada apaan, cuma kayak gitu. Cuma gue nggak ngomong gitu, cuma tatap-tatapan aja. Di situ si Bram juga mikirnya mungkin yang aneh-aneh juga ya, karena suaranya itu kayak besi diaduk ke pintu. Gimana sih ya suaranya. Pas di situ gue udah pengen bukain tapi takut, nggak ngebukain. Itu suara diketok mulu pintu gitu kan. Itu pintu dikunci posisinya, pintu dikunci, didebrak-debrak gitu, jadi kayak pengen kebuka gitu.
Nah di situ gue bilang, Bram, lu mau bukain gak? Terus kata dia, udah nanti aja katanya. Gue mikir juga, ya udah deh nanti aja. Gue takut kenapa-napa kan, gue takut pas ngebukain pintu bukan orang, terus gue pingsan sama Bram. Si Restu ini gue tinggalin, nggak ada yang ngebangunin, alhasil gue nggak ketemu dia gitu kan. Padahal dia udah bilang 15 menit lu harus bangunin gue gitu. Udah di situ akhirnya gue nggak ngebukain tuh pintu, biarin aja tuh pintu didobrak-dobrak kan. Setelah itu kedengeran lagi nih tuh suara geraman yang gue denger tadi di toilet kamar mandinya Bram. Tapi di situ yang gue heran, bukan cuma gue doang yang denger, tapi si Bram ini juga ngedengar suara geraman itu guys. Tapi suaranya ini gak sekencang yang tadi di kamar mandi sih ya. Dalam hati gue juga, aduh ini suara kenapa ada lagi ya kan. Padahal tadi udah anteng-anteng aja. Terus gue tanya gitu sama Bram, Bram lu ngedengar suara gak? Terus dia jawab gini, iya gue ngedengar suara. Berarti bukan cuma gue doang kali ini yang ngedengar. Si Bram ngedengar suara yang bener-bener bikin kuping gue sakit. Tapi bagusnya sih ini suara gak kencang-kencang banget, jadi kayak masih agak jauh suaranya, gak pas banget di kuping gitu. Nah itu suara geraman itu terus dibarengin sama suara dobrakan pintu itu guys. Gue masih ngeliatin ke arah Restu yang lagi sila sambil merem. Gue gak tahu dia itu ngapain, mungkin dia lagi baca mantra atau lagi magerin rumah itu, gue juga gak ngerti. Cuma dia doang yang tahu karena dia gak cerita tuh ya. Kira di situ gue cuma bisa pegang-pegangan doang sama Bram ya, sama-sama takut gitu ya kan. Yang pegangan bukan karena homo lah ya, ini pegangan karena sama-sama takut gitu kan. Takut apa yang ada di luar itu. Nah disitu kan ada kayak hordeng gitu lah ya, kayak hordeng itu kayak kena angin itu. Nah pas kena angin itu nggak sengaja gue ngeliat ke arah jendela, dan di situ gue ngeliat kayak ada sosok gede banget hitam, dan itu bulunya banyak banget. Nah itu gue sekilas doang sih ngeliatnya karena kebuka sama angin hordengnya kan itu. Nah disitu gue langsung kaget, tapi gue nggak cerita sama Bram apa yang gue ngeliat di depan itu. Gue takutnya si Bram takut juga kan, dia biar ntar aja mungkin gue salah lihat kali gitu kan. Gue takutnya gue juga salah lihat. Akhirnya gue nungguin si Restu aja deh tuh, gue nggak cerita sama si Bram apa yang gue ngeliat barusan. Dan gak lama nih ya, itu suara geraman makin kenceng di kuping gue sama kupingnya Bram. Akhirnya si Bram bilang, udah bangun aja si Restu, gue udah gak kuat kata dia kan. Dalam hati gue juga bilang sama nih, gue juga udah gak kuat apa yang gue denger ini. Jadi telinga gue udah, kuping gue udah pengen bener-bener pecah lagi tuh. Padahal tadi suara itu pelan banget. Akhirnya gue bilang udah ya, udahlah bangunin aja serius, udah bangunin aja. Nah pas gue ngeliat ke jam nih ya, jam yang gue ngeliat itu yang tadinya jam, kalau nggak salah jam 11 lah ya, jam 11 kurang 5 menit sebelum si Restu Sila itu. Pas gue lihat lagi, itu jam masih sama, di detik yang sama, di menit yang sama, jarum panjangnya juga sama. Jadi tuh bener-bener waktu gak berubah sama sekali. Padahal gue ngerasa itu udah ada 10 menitan lebih lah si Restu itu sila baca mantra itu udah ada 10 menitan lebih sampai gue ngedenger suara geraman kenceng itu. Tapi pas gue ngeliat ke jam, itu jam gak berubah sama sekali, bener-bener ada di detik yang sama. Pas gue tanyain lagi nih, gue pengen mastiin apa gue salah lihat atau jam di rumahnya Bram mati. Akhirnya gue tanya ke Bram, dan alhasil yang bikin gue tambah merinding, di jamnya juga sama detik ya kayak di
jam dindingnya. Wah, di situ gue udah makin panik campur aduk, ngedengar suara geraman, ngedengar suara ketukan pintu, itu udah bener-bener bikin gue sama si temen gue Bram ini ngedon banget. Akhirnya gue bangunin deh tuh si Restu, gue tarik-tarik, but masih gak bangun. Dan gue ngebangunin teman gue yang dua tidur ini. Karena gue bangunin Restu gak bangun-bangun, gue ngebangunin temen gue dua yang masih tidur enak. Padahal di situ gue lagi ketakutan sama Bram. Akhirnya gue bangunin, Bram bangunin aja tuh mereka, gue bilang gitu kan. Yaudah, gue ngebangunin mereka berdua, bak sampai ditonjok-tonjok, bener-bener nggak bangun juga dia. Gue tarik lagi, terus dia balik lagi ke tempat semula. Gue tarik sampai bangun, dia jatuh lagi. Jadi kayak bener-bener kayak kaku gitu. Wah, ini gue bilang, wah Bram, ini nggak beres nih anak berdua. Gue lupa tadi si Pras ini dia udah rada aneh sih ya, dan si Restu bilang udah biarin aja. Nah gue mikirnya, wah ini Pras lagi kemasukan kali ya. Akhirnya udahlah, kita coba bangunin si Restu aja. Si Restu kita goyak-goyakin deh berdua, si Bram sama gue goyak-goyakin, gak bangun juga. Sampai di depan itu brak itu pintu rumah Bram itu udah pengen kebuka. Akhirnya digampar datang si Restu, prak, pas banget berbarengan si Restu bangun, itu pintu di depan rumahnya Bram kebuka. Kalian tahu apa yang gue lihat sama si Bram? Ini sosok yang paling gue inget, sosok yang paling serem banget menurut gue. Jadi ada dua sosok, depan belakang. Itu sosoknya gede banget sampai nyentuh atap rumahnya si Bram. Itu sosoknya gede, hitam, matanya merah, ada taringnya panjang sampai perut. Itu dua sosok itu lagi bawa keranda. Dan yang lebih parahnya lagi, yang bikin gue shock lagi, itu di dalam kerandanya itu ada dua temen gue. Dua temen gue kayak ditumpuk gitu jadi satu di dalam keranda. Boom, di situ gue langsung kaget, shock, dan gue pingsan karena gue ngeliat temen gue di bawah dua kayak sosok Wowo gitulah ya, mungkin sosok Wowo itu, dua sosok Wowo itu lagi bawa keranda, isinya dua temen gue yang lagi tidur tadi gue bangunin itu. Ternyata dia ada di dalam keranda. Dan yang bikin gue bingung, kenapa di situ dia tidur, tapi gue ngeliat dia ada di keranda. Akhirnya gue pingsan di situ. Gue nggak tahu si Bram pingsan apa enggak ya, tapi pas gue bangun, si Bram tidur sih. Jadi gue kalau nggak salah bangun jam 9 pagi tuh gue sadar-sadar ya. Dan jam 9 pagi gue bangun, gue langsung nyariin dua temen gue yang gue lihat tadi di keranda. Dan dia lagi ada sama Restu bertiga, lagi diceramahin. Terus gue nengok ke belakang, si Bram lagi tepar juga. Mungkin dia pingsan juga kali pas ngeliat dua sosok itu. Nah gue samperin itu si Restu sama dua temen gue. Nah pas gue samperin, si Restu bilang, alhamdulillah deh lu udah sadar, kata dia gitu. Gue juga kepala gue masih pening, masih sakit tuh. Gue ngeliat kedua temen gue itu, alhamdulillah temen gue masih hidup tuh berdua. Gue kira dia udah mati dibawa Wowo pakai keranda tuh ya kan. Tadinya gue harap itu cuma mimpi sih ya, tapi si Restu udah nyeletuk gini duaan. Jadi dia bilang kayak gini, nih gara-gara mereka berdua nih kita semalaman diteror. Wah disitu gue kaget dong. Gara-gara mereka, emang mereka salah apa kan? Gue nggak tahu, padahal kita datang rame-rame nggak ada apa-apa gitu.
Akhirnya si Restu cerita deh tuh. Nah, pas dia cerita, dia bilang ternyata si dua temen gue ini, Kiki sama Pras inilah ya, dia katanya ngencing di bawah pohon yang ada di depan rumahnya Bram, dan itu pohon ditempatin sama rajanya makhluk halus. Ini gue nggak tahu ceritanya kenapa mereka berdua bisa ngencingin di situ. Akhirnya mereka berdua buka suara juga sama gue. Katanya pas dia lagi ngunci stang, dia kebelet kencing. Akhirnya dia kencing lah di pohon itu. Ini bener-bener sih yang temen gue itu ya, kebiasaan ngencing sembarangan jadi kayak gitu tuh. Nah, jadi buat kalian jangan kencing-kencing sembarangan lah ya, karena kita nggak tahu itu tempatnya siapa, karena kan kita nggak ngelihat juga kan mereka ada di mana gitu kan. Jadi ya harus numpang-numpang, atau kalau bisa lah jangan kencing sembarangan kan, karena ada kamar mandi gitu kan, kalau bisa di kamar mandi aja. Nah, ini karena mereka berdua nih semalaman itu gua sama Bram diteror bagus-bagusan. Temen gue tuh nggak mati di bawah dua keranda itu, karena dia cerita nih pas dia tidur itu ternyata ininya dia apa sih namanya, sukmanya dia lah ya, atau ruhnya dia itu lagi diikat di pohon itu guys. Makanya tuh pas gue bangunin itu dia sama sekali kayak kaku gitu, kayak nggak bangun-bangun tuh. Jadi karena sukmanya dia diikat di pohon itu. Dan kenapa si Restu minta gue bangunin sebelum 15 menit, karena dia lagi nyelamatin dua temen gue itu guys. Jadi si Restu ini masuk kayak ke astral projection gitu kali ya. Jadi dia masuk kayak ke astral projection buat nyelamatin dua temen gue ini yang lagi diikat di pohon depan itu guys. Jadi dia berusaha buat ngembalikin temen gue lagi tuh. Nah, kejadian dua wowo itu yang bawa keranda itu, dia itu katanya ngebalikin ruhnya atau sukmanya temen gue itu yang diikat. Nah, si Restu ini minta bangunin karena dia takut juga kesasar ke alamnya mereka lah ya. Jadi gitu tuh ceritanya. Nah, ini menurut gue cerita yang bener-bener gue alamin, serem banget sih. Ini masih keinget sih ya, sampai sekarang ini gue masih keinget juga itu cerita, karena itu bener-bener terniang-niang sih ya, sampai membuat gue kapok juga main-main manggil-manggil arwah atau manggil-manggil makhluk halus gitu. Udah kapok gue juga, udah nggak mau lagi sehabis itu, karena gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri, karena gue juga nggak pengen hal-hal aneh terjadi lagi sama gue atau teman-teman gue dah. Mungkin itu aja kali ya, sharing-sharingan cerita-cerita horor yang pernah gue alamin. Mungkin kalian juga ada yang pernah ngalamin cerita horor. Silahkan kalian kirim-kirim cerita-cerita kalian di sini. Nanti gue bakal bacain ceritanya di sini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.